Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Said Ibrahimullah. Saya dari kelas 11. Saya selaku moderator siar edisi kelima. Kira-kira kita udah memasuki 10 menit lagi sebelum Ramadan. Ini adalah kesempatan emas kita untuk membuat dalam kebaikan. Pas banget nih, edisi kelima kali ini akan membahas tentang momentum evaluasi diri pada di bulan Ramadan. Ini akan disampaikan selaku materi Bima Adi Wicaksono. Untuk teman-teman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali di bulan Ramadan ini. Bulan penuh berkah, penuh ampunan, dan penuh keberkahan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin, amin, ya robbal alamin. Ramadan adalah bulan yang Allah hadirkan bukan sekedar untuk menahan rasa lapar dan haus. Ia adalah momentum untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri kita. Bulan suci ini seperti cermin besar yang Allah bentangkan untuk melihat diri kita, siapa diri kita sebenarnya. Apakah kita sudah menjadi hamba Allah yang lebih sabar? Apakah lisan kita sudah terjaga? Dan apakah hati kita sudah menjadi lebih bersih? Ramadan bukan hanya tentang makan dan minum saja, tetapi tentang memperbaiki akhlak kita, memperhalus sikap kita, dan membersihkan jiwa kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muhammad, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah SWT tidak memerlukan rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa adalah ibadah total. Bukan hanya fisik saja yang berpuasa, tetapi sikap dan perilaku juga berpuasa. Kita seringkali rajin beribadah secara spiritual, tetapi kita kurang memperhatikan akhlak sosial. Padahal ukuran keberhasilan puasa bukan hanya tentang menahan rasa lapar, tetapi tentang perubahan dalam diri kita setelah Ramadan selesai. Ramadan sebagai madrasah pendidikan. Mengapa bulan Ramadan sering disebut sebagai madrasah pendidikan? Yang pertama, karena ia melatih pengendalian diri. Kita belajar untuk menahan keinginan yang sebenarnya halal dilakukan di waktu lain. Yang kedua, karena ia melatih kejujuran. Tidak ada yang tahu bukan bahwa kita benar-benar berpuasa atau tidak, karena yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, karena ia melatih introspeksi. Saat lapar dan lelah, kita lebih mudah untuk merenung dan menyadari kelemahan dari dalam diri kita. Jika Ramadan saja kita bisa menahan diri, mengapa di luar bulan Ramadan kita lebih mudah marah, lebih mudah berkata kasar, dan lebih mudah menyakiti orang lain? Langkah praktis evaluasi diri. Agar momentum ini tidak mudah berlalu, lakukan beberapa hal sederhana ini. Yang pertama, muhasabah harian. Sebelum tidur, tanyakan beberapa hal ini pada diri kita sendiri. Yang pertama, apakah kita melakukan kesalahan hari ini? Yang kedua, siapa yang saya sakiti hari ini? Dan yang ketiga, apa yang bisa saya perbaiki untuk besok? Dan yang kedua, ubah satu kebiasaan buruk. Tidak perlu langsung berubah total. Cukup pilih satu kebiasaan buruk, lalu fokus untuk memperbaikinya sampai bulan Ramadan selesai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan hanya datang setahun sekali. Maka jangan sia-siakan kesempatan emas berikutnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan hanya datang setahun sekali. Jangan sampai ia berlalu tanpa meninggalkan perubahan dari dalam diri kita.
Jangan sampai kita keluar dari bulan suci ini hanya membawa rasa lapar tanpa membawa peningkatan iman. Jangan sampai yang berubah hanya jadwal makan, tetapi bukan sikap dan perilaku kita. Orang yang sukses di bulan puasa bukan orang yang paling banyak menahan rasa lapar, tetapi orang yang paling banyak memperbaiki iman. Mari kita jadikan Ramadan sebagai titik balik kehidupan kita, momentum untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki hubungan kita dengan sesama, dan memperbaiki akhlak dan ibadah kita. Semoga di hari Idul Fitri nanti kita bukan hanya kembali suci, tetapi kita kembali dengan versi kita yang lebih baik. Indah cahaya di waktu senja, angin berhembus menyejukkan rasa. Semoga Ramadan yang kita jaga mengubah diri sepanjang masa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, semoga bermanfaat. Saya Muhammad Said Ibadullah selaku moderator siar edisi kelima. Izin pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.